Pagi teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Mary. Kali ini saya akan bercerita bagaimana pertama kali saya terjun ke Instagram. Ya, dulu saya bingung mau masuk Instagram karena pertama kali saya lihat Instagram anak saya, yaitu Instagram itu berupa gambar, berupa video gitu ya. Jadi saat itu saya tidak pernah buat video ya, terus tidak pernah foto-foto selfie gitu. Jadi saya pikir aduh, Instagram saya nggak bisa saya masukin ya, saat itu saya berpikir seperti itu. Namun setelah saya bergabung dalam komunitas Kids Mom, saya mulai memikirkan bagaimana caranya masuk Instagram. Itu pertama kali diawali karena saya ikut challenge ya dari anggota Kids Mom, yaitu Pau. Itu saat itu bilang bagaimana supaya tahu challenge itu ini ya ditaruh di IG story ya saat itu. Nah, saya bingung antara IG story, ada lagi satu lagi kan feed juga kan. Saya juga belum tahu saat itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk terjun ke Instagram itu karena apa? Karena saya mau ikut dari challenge itu, yaitu no gorengan saat itu ya. Jadi selama 1 bulan ada challenge no gorengan. Waktu itu bulan Februari yang saya ingat ya. Nah, dari 1 Februari sampai 28 Februari ya. Nah, setelah saya minta diajarkan oleh Paul bagaimana cara masuk ke Instagram. Ya, saya bingung ya kan, pertama karena belum pernah tahu, jadi kan kita harus belajar lebih keras ya. Dan karena itu ada keinginan yang kuat dari dalam diri saya sendiri, itu membuat saya akhirnya belajar untuk bagaimana kita itu masuk ke Instagram, bagaimana kita membuat konten di Instagram, ya kan. Nah, setelah saya ikut challenge no gorengan itu sebelumnya saya juga sudah membuat jadi sebelumnya saya 10 tahun yang lalu tuh saya membuat kata-kata inspirasi ya. Saya lihat dari film, dari lingkungan sekitar saya, ya kan, saya senang tuh kata-kata yang menarik, jadi saya tuangkan dalam buku tulis. Nah, lalu saya belajar membuat konten di Canva. Ya, bagaimana caranya untuk membuat konten di Canva. Karena kan waktu itu hanya berupa tulisan, jadi saya belajar juga ya. Jadi walaupun kita udah nggak sekolah lagi ya teman-teman ya, kita tetap harus belajar ya. Kita belajar hal-hal yang baru yang membuat kita nanti kita punya wawasan lebih bertambah, bertumbuh juga ya. Nah, akhirnya setelah saya belajar uh, membuat konten di Canva, dan saat itu berbarengan dengan no challenge gorengan itu, challenge no gorengan itu, akhirnya saya bertekad saya harus memulai ya. Saat itu saya juga merasa belum siap ya, karena saya juga nggak ngerti bener-bener namanya Instagram tuh bagaimana gitu caranya, pakainya gimana, terus ininya bagaimana. Pokoknya saya sama sekali belum tahu saat itu. Cuman yang saya pikirkan satu, saya ikut challenge no gorengan, dan itu harus diberi laporan di Insta Story ya. Dan akhirnya saya bertekad saya ingin kata-kata inspirasi saya itu saya tuangkan dalam Instagram. Jadi sekaligus dua pekerjaan yang saya lakukan saat itu. Dan karena saya sudah bertekad dan saya komit, saya barengan saya membuatnya di feed ya, kata-kata inspirasi. Lalu yang Instastory itu ya, yang Instastory itu saya eh, apa untuk laporan ya. Nah, setelah itu saya eh, berjalannya waktu ya, saya kasih laporan, saya udah nggak selama 1 bulan itu saya nggak makan gorengan. Dan setelah berakhir challenge itu, saya memutuskan untuk lanjut menuangkan kata-kata inspirasi saya di Instagram ya.
Jadi saya lanjut terus, saya konsisten tiap hari satu ya, saya lakukan saat itu, dan saya merasakan wah ternyata dengan kita berbagi ya, itu waktu itu saya berbagi kata-kata inspirasi ya, dengan eh, berbagi kata-kata inspirasi itu membuat saya merasa ternyata apa yang saya berikan ya kepada teman-teman di Instagram itu saya merasakan wah ternyata lebih lebih saya itu merasa lebih bahagia daripada saya tuangkan dalam buku tulis aja, karena buku tulis itu yang baca cuma saya doang gitu ya, tapi kalau lewat Instagram itu semua bisa baca. Jadi selain saya, orang-orang juga bisa baca ya. Dan tujuan saya awalnya memang untuk memotivasi diri saya sendiri. Namun dengan saya tuangkan dalam Instagram itu, saya menjadi lebih semangat ya kan. Apalagi ada yang DM ke saya bahwa kata-kata inspirasi yang saya berikan itu memberi penguatan, memberi semangat gitu ya. Jadi membuat saya lebih termotivasi lagi untuk terus melakukan ya. Nah, terus setelah itu akhirnya saya masuk ke komunitas bisnis internet ya. Di mana di komunitas bisnis internet ini saya belum pernah tahu bagaimana apa itu internet ya kan. Jadi membuat saya lebih belajar lagi ya, lebih belajar lagi dengan sungguh-sungguh, karena kita perlu belajar hal-hal yang baru ya teman-teman. Karena dengan belajar hal-hal baru kita bisa menjadi lebih tahu, lebih diri kita ini lebih berkembang gitu ya. Nah, dan saya di sini juga banyak mentornya teman-teman. Jadi saya diajarkan bagaimana cara membuat Instastory yang lebih baik gitu kan. Jadi itu saya lakukan. Saya lakukan selama kurang lebih setahun setengah ini ya, hampir setahun setengah ya. Nah, saya lakukan itu terus-menerus dengan konsisten. Saya mengikuti arahan dari mentor saya dan bersama-sama dengan bersama-sama dengan teman-teman di komunitas ya. Itu membuat saya lebih semangat. Nah, karena saya pikir kalau saya jalanin sendiri tuh, wah saya mungkin akan berhenti gitu kan, karena nggak ada yang menjadi pendorong, nggak ada yang mengarahkan kita, nggak ada yang memberi semangat gitu. Tapi di dalam komunitas itu saat kita sedang down itu kita akan terdorong terus teman-teman. Kita akan lebih semangat gitu ya. Apalagi mentornya mengarahkan saya tuh membuat saya oh iya ya ternyata memang saya harus mengubah mindset saya untuk menjadi lebih positif dan harus berkembang kalau saya ingin mewujudkan impian saya ya. Jadi saya memang setiap orang kan pasti ada yang kadang up, ada yang down gitu ya. Kadang ada lagi semangat terus gitu kan. Ada yang lagi down, aduh rasanya nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Pasti ada, kita ngalamin hal seperti itu. Namun karena kita di dalam komunitas ya, itu kita yang lagi down juga kita pasti akan eh, apa pasti akan semangat teman-teman ya. Jadi enggak kita langsung berhenti atau diam di tempat, tapi kita kan jalan walaupun jalan itu akan pelan. Namun kita tetap, karena apa? Karena lagi-lagi karena komunitas, karena mentor dan karena teman-teman di dalam komunitas tersebut ya. Itu yang saya rasakan sekali. Nah, lalu setelah itu saya diarahkan oleh mentor saya untuk IG Live ya. Nah, IG Live itu juga saya pertama kali saya juga bingung ya bagaimana saya uh, apa bisa bisa IG Live gitu. Saat itu saya berpikir, aduh saya nggak berani nih ya, saya nggak pernah bikin video, nggak pernah apa-apa, aduh kayaknya nggak bisa ya gitu kan, saya pikir gitu. Namun mentor saya mengarahkan saya secara, kalau saya lihat saya mengubah ketakutan saya tuh jadi keberanian. Yang tadinya saya merasa saya takut IG live ya, tapi mentor saya membimbing saya ya, sehingga ketakutan itu berubah jadi keberanian. Jadi yang awalnya tadinya saya pikir saya nggak bisa IG live, ternyata saya bisa lakukan gitu ya. Jadi itu yang membuat saya terus uh, apa uh, berjalan ya, terus memulai IG live saya ini itu
saya merasakan hal yang apa ya, hal yang lebih lebih luar biasa gitu dibandingkan dengan, menuliskan kata-kata ya. Karena kita bisa, di IG Live ini kita bisa berinteraksi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang, komen atau yang memberi, masukan itu bisa langsung ya, dan saya bisa langsung, interaksi gitu. Nah, hal ini semua saya lakukan, berkat saya, di dalam komunitas itu ada yang namanya, percepatan sosial media, ya, yaitu, checklist percepatan sosial media. Saya, mengikuti, checklist itu kalau teman-teman belum tahu tuh checklist itu kayak semacam jadi kita melakukan sesuatu terus kita centang gitu, kita centang apa yang sudah kita lakukan atau belum, kalau belum nggak usah centang. Nah itu checklist itu seperti itu, ya. Jadi jadi dari apa, teman-teman nanti bisa download gratis ya, nanti teman-teman bisa DM saya, itu percepatan sosial media itu nanti diajarkan, step by step-nya itu bagaimana kita, masuk ke sosial media, bagaimana kita mengalami percepatan ya. Nah dari situ nanti setelah teman-teman udah tahu bagaimana, nanti memperbaiki bionya, fotonya bagaimana gitu kan, terus, nanti kontennya seperti apa gitu. Nah dari situ nanti teman-teman akan, menjadi lebih tahu dan lebih mengenal bagaimana cara, menggunakan, sosial media. Dan sosial media ini juga bisa untuk kita mencari, income ya. Kalau teman-teman, ingin tahu teman-teman bisa DM saya untuk, lebih lanjutnya lagi nanti kita akan, sharing ya kan. Nah terus setelah itu, bagaimana saya menjalani IG Live ini, dari pertama ya kan, pertama IG Live lalu, sampai sekarang ini. Nah IG Live pertama kali itu ya, jadi kalau kita melakukan suatu hal pertama kali walaupun kita belum siap ya, makanya saya suka, mengatakan hashtag mulai sebelum siap, itu kenapa? Karena saat kita belum siap tapi kita sudah mulai, itu lebih baik daripada kita nunggu siap dulu baru mulai ya. Karena di sini, kita melakukan ya, walaupun belum siap, belum sempurna, tapi kita sudah melakukan gitu. Dengan kita melakukan ya, lalu di dalam, diri kita, kita udah komit nih, kita akan lakukan ya, pasti akan jalan terus teman-teman ya. Tapi kalau kita merasa kita belum siap, nanti ajalah, besok lagi lah atau gimana gitu kan, karena kita merasa belum siap. Tapi, kita nggak akan pernah siap. Namun kita dengan memulai walaupun belum sempurna, walaupun masih salah, nggak masalah teman-teman. Semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu. Saya juga begitu. Pertama kali saya juga malah sampai saya, tangan saya nih keringat dingin ya, tangan, kaki, apalagi waktu itu saya jadi host juga ya kan. Jadi, itu membuat saya ini, ada rasa ketakutan juga ya. Namun setelah saya melewatinya, setelah selesai, IG Live ya, itu saya merasakan, ada kepuasan ya dalam diri itu, oh ternyata kita banyak banyak, yang dapat kita bagikan lewat, IG Live ini gitu. Jadi itu membuat saya, mendorong saya untuk, terus untuk IG Live ya, karena selama ini saya nggak tahu bagaimana cara, untuk memulainya itu, namun dengan bimbingan mentor itu, dengan bimbingan mentor saya, itu membuat saya akhirnya saya berjalan maju ke depan dan sampai sekarang saya, terus IG Live ya. Dan, sebelum untuk persiapan IG Live itu ya, pertama kali kita harus, membuat flyer ya, kalau kita mengundang orang, narasumber atau, itu kita harus menentukan konsep dari, flyer IG Live itu, ya. Jadi kita tentukan waktunya, ya kan, tentukan, temanya apa, gitu kan. Lalu, siapa yang kita undang narasumbernya, itu harus kita buat flyer-nya sebelum kita, membuat, IG Live bersama narasumber ya. Nah, lalu kita, tuliskan juga temanya, ya kan, supaya apa, supaya
orang sebelumnya melihat itu temanya apa, menarik nggak atau bagaimana, dan orang itu akan hadir waktunya kapan, jamnya berapa gitu kan. Nah itu perlu persiapan. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum kita mulai live ya, itu kita berdoa dulu ya, supaya kita lebih dicerahkan ya kan, lebih lebih rasa ketakutan, rasa gemeteran segala itu bisa bisa hilang, karena dengan kita berdoa kita diberi penguatan ya. Nah, lalu setelah itu kita juga harus ada waktu ya, karena kan ada batasan waktu di IG Live itu kurang lebih 1 jaman ya. Nah, itu teman-teman bisa atur waktunya bagaimana ya sebaiknya. Itu kalau misalnya ada narasumber, kita istilahnya kompromi ya, ini kira-kira berapa lama dan apa yang harus kita topik apa yang akan kita bahas gitu kan. Itu sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi di IG Live ini membuat saya merasakan, oh ternyata saya bisa berbagi ya dengan dengan kata-kata yang lebih gitu. Jadi bukannya tulisan tapi lisan gitu ya. Teman-teman bisa tahu bagaimana saya membagi apa ya, kata-kata inspirasi saya ya kan, apa yang pengalaman yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan dari komunitas ya kan. Nah itu semua saya bagikan ya kan di IG Live, bisa juga lewat webinar. Nah webinar ini nanti saya hari Rabu besok ya, hari Rabu besok jam 4 itu saya mengadakan webinar magnet konten ya. Karena saya mendapatkan awalnya saya mengumpulkan kata-kata inspirasi untuk memotivasi, namun setelah saya bergabung dalam komunitas itu kata-kata inspirasi saya bisa menjadi konten duit ya, konten magnet, bagaimana bisa menarik orang-orang untuk menjadi calon pelanggan ya. Jadi kalau teman-teman ingin hadir di webinar magnet konten saya hari Rabu jam 4, teman-teman bisa DM saya juga. Nanti saya akan berikan linknya ya. Ini webinar magnet konten ini pakai Zoom teman-teman. Jadi nanti saya akan berikan linknya kalau teman-teman DM ke saya dan katakan hadir ya. Jadi di komen juga boleh teman-teman. Teman-teman bisa komen hadir, maka saya nanti akan DM teman-teman ya dan akan berikan linknya ya. Demikian saja teman-teman, ini pengalaman saya pertama kali saya terjun ke Instagram sampai saat ini, bagaimana saya sudah melalui perjalanan ya kan, untuk lebih saya ini tuh berkembang lebih baik ya, bertumbuh lebih baik. Jadi kalau ada teman-teman yang selama ini taunya Instagram hanya melihat-melihat saja, tapi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa DM saya, teman-teman bisa nanti saya akan infokan lebih lanjut bagaimana menggunakan Instagram secara bijak ya, dan bagaimana juga bisa mendapatkan duit dari Instagram ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di IG Live saya maupun yang direkaman. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat buat teman-teman, dan semoga bisa berguna apa yang telah saya bagikan. Terima kasih. Salam inspirasi.